Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar yaitu soal pedagogik P3K tahun 2021 ya teman-teman. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, jangan lupa ikhtiar dan berdoa supaya dipermudahkan dalam belajar dan dipermudahkan dalam tes nanti. Langsung saja ya teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 1 ya. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis atau mengelola data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Fa'ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Autentik, dan E. Kontekstual. Baiklah, di sini teman-teman kita cari yaitu kata kuncinya dulu teman-teman, yaitu bagaimana di sini ada memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini ya teman-teman kesimpulannya. Jadi di sini sedangkan mengumpulkan data, ada yang dikatakan dia di sini yaitu mengumpulkan data, yaitu paling pas scientific ya teman-teman sekalian. Yang mana scientific ini berdasarkan ilmiah, merumuskan banyak pertanyaan dengan mengumpulkan data. Setelah itu dia memperoleh dari pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Lanjut ke soal nomor 2. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A. Sangat baik, B. Baik, C. Kurang, D. Kurang sekali. D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Ya, di sini yang paling pas isiannya yaitu ya adalah E ya teman-teman. Yang mana di sini yang ditanyakan yaitu cara yang paling efektif ya, yaitu dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jadi itu lebih memudahkan ya teman-teman. Jadi di sini hasil penilaian harian atau capaian sementara itu kepada siswa dan orang tua. Jadi orang tua itu melihat dari deskripsi bacaan-bacaan seperti itu ya. Jadi dia lebih kita itu lebih paling efektif, yaitu bermakna untuk kita menyampaikan kepada wali murid dan murid kita ya teman-teman. Ya, lanjut ke soal nomor 3. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Ya, jadi di sini penilaian yang dilakukan secara oleh guru itu menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum. Ingat di sini ada tuntutan kurikulum, meliputi berbagai aspek katanya ya. Ya, di sini nomor 3 yang paling pas isiannya yaitu apa teman-teman?
Ya, jawabannya B, yaitu menyeluruh. Di mana menyeluruh di sini dia itu kita harus mengikuti kurikulum dan mengikuti berbagai aspek yang ada di kurikulum tersebut. Jadi penilaian menyeluruh ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 4. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. E. Pertanyaan tidak berupa kalimat yang panjang. Ya, di sini nomor 4, isian yang paling pas yaitu, ingat, kualitas butiran tes uraian yang baik ya teman-teman sekalian, yaitu isiannya adalah, ya, isiannya A ya teman-teman, menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 5. Ya, lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu. B. Penentuan pokok bahasan. C. Penentuan indikator atau tujuan. D. Pendistribusian butir. E. Salah. Semua salah. Ingat ya, ada kecuali di sini ya teman-teman. Jadi isian yang paling pas di sini ya itu adalah apa teman-teman sekalian? Ya, jawabannya adalah ya C teman-teman, penentuan indikator atau tujuan. Itu ya. Lanjut ke soal nomor 6. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkatan IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, makna tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi. B. Penempatan. C. Free test post test. D. Diagnostik. E. Konstruktif. Ya, di sini dengan sistem ya udah ya teman-teman, penempatan, dimana penempatan ini seorang guru itu mengambil yaitu siswa itu dikelompokkan menjadi beberapa kelas yaitu ya sesuai dengan tingkat kemampuan mereka masing-masing, yaitu yang paling pas di sini dia dilihat dari fungsinya yaitu tes tersebut termasuk pada jenis tes ya penempatan ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 7. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas. Ingat, subjektivitas, dia tidak dipengaruhi ya subjektivitas penilaian. Hal ini sesuai dengan prinsip, ingat ini prinsip penilaian ya teman-teman. A. Terbuka. B. Menyeluruh. C. Bermakna. D. Adil. E. Objektif. Ya, di sini penilaian ini guru itu harus mengikuti pada prosedurnya ya teman-teman. Jadi termasuk dalam penilaian ya penilaian objektif ya. Jadi sesuai dengan apa yang real ada di lapangan ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 8. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. Dan E. Beracuan kriteria. Ingat, nomor 8 ini Pak Liman ingat melakukan penilaian ini praktik berenang ya. Jadi ya penilaiannya ini yaitu sahih ya teman-teman sekalian. Jadi dia itu melakukan prinsip penilaian yang dilakukan pada saat itu ya. Dia ingin mengadakan praktik berenang. Jadi sesuai dengan apa yang ia kerjakan dengan mapel yang ia pegang ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 9.
Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A sahih, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, E beracuan kriteria. Ya, di sini Bu Linda ini ya seorang guru seni. Dia ingin menilai itu keseluruhannya dari sini ya. Jadi ingat saja itu ya teman-teman. Jadi penilaian yang dilakukan oleh Bu Linda ini yaitu penilaian prinsip yang menyeluruh ya. Prinsip penilaiannya menyeluruh. Jadi dia ingat di sini menilai dari pembuatan, teknik, terus itu menghargai, sikap berarti ya. Jadi itu termasuk dalam prinsip penilaian menyeluruh ya. Terus nomor 10. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di Desa Mangun, Harjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian. Ingat, tidak melaksanakan prinsip penilaian apa ya? Titik-titik. A adil, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, E beracuan kriteria. Jadi Pak Bejo ini telah melanggar yaitu prinsip penilaian ya objektif ya teman-teman. Dia tidak menilai dengan real ya. Jadi dia itu menilai penilaian secara tembak atau mungkin siswa itu dia pembagian nilai itu tidak melihat dari nilai yang sebenarnya ya teman-teman sekalian. Lanjut nomor 11 teman-teman. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian A adil, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, E beracuan kriteria. Jadi di sini teman-teman yaitu Pak Rendra ini sangat dalam melakukan penilaian itu dia menurut absen ya. Nomor ganjil mengerjakan soal ganjil, yang absennya genap mengerjakan soal genap seperti itu ya. Jadi Pak Rendra ini sudah melanggar prinsip penilaian ya adil ya teman-teman, karena tidak semua siswa itu misalkan nanti takut ada siswa itu dia bisa mengerjakan soal yang genap tetapi dia mendapat soal yang ganjil. Nah jadi itu yang dinamakan tidak adil atau tidak merata ya teman-teman. Lanjut soal nomor 12. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian A adil, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, E beracuan kriteria. Jadi Pak Bobi ini yaitu dia sudah melanggar prinsip penilaian ya sama ya teman-teman, yaitu A adil. Jadi di sini kita itu dituntut lebih jeli dalam membaca soal. Jadi kali ini Mimin itu berfokus untuk teman-teman mempelajari soal-soal tentang sistem penilaian ini, karena kemarin itu ini masuk ya teman-teman, banyak sekali masuk ya, sekitar 10 soal ya dalam penilaian kasus seperti ini ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 12. Nomor 13 ya teman-teman. Pagi ini penyerahan raport untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian raport, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah dan mengurutuh karena nilai anaknya jelek, padahal menurutnya anaknya itu adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilai dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai
anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Ya, di sini dapat dipertanggungjawabkan ya di sini, yaitu isian yang paling pas ya adalah apa teman-teman? Ya, akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan ya teman-teman sekalian. Jadi apabila guru itu sudah melakukan prinsip penilaian dengan benar, maka wali murid itu tidak bisa semena-mena marah ya, atau dia menyanjung anaknya. Namun kita sebagai guru harus antisipasi atau dengan melakukan penilaian yang bertanggung jawab atau akuntabel ya teman-teman. Lanjut nomor 14. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracu kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Ingat ya, di sini ada rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian. Ya, sangat jelas ya teman-teman. Jadi Pak Joko ini telah melakukan yaitu prinsip penilaian beracuan kriteria. Jadi dia ada mengacu kepada kriteria penilaian tersebut ya. Lanjut ke soal nomor 15. Setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan dalam setiap pembelajaran. A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Ya, di sini Pak Chandra ini yaitu telah melakukan sistem penilaian apa teman-teman di sini? Ya, yaitu terpadu ya. Ingat ada kata kuncinya di sini teman-teman. Setiap pembelajaran Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa. Setiap mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang diberikan. Jadi dia itu terpadu di dalam materi yang ia berikan. Jadi terpadu pada materi. Dia itu mengetes itu ya, seperti itu ya, dengan materi yang telah diberikan. Jadi materi sebelumnya itu dia berikan ya. Jadi Pak Chandra ini telah melakukan sistem penilaian terpadu, tidak melenceng kemana-mana ya teman-teman. Ya. Di sini prinsip penilaian ini sekali lagi admin mengatakan bahwa pada saat SKB CPNS, P3K CPNS kemarin ini keluar ya teman-teman sistem penilaian ini. Namun dengan contoh-contoh kasus seperti ini tadi yang panjang-panjang seperti itu. Jadi dalam sistem soal ini kemarin kalau untuk CPNS keluar sekitar 10 soal ini ya, kasus ya, contoh kasus seperti ini ya. Dalam sistem penilaian ini. Jadi untuk itu ini admin memberi beberapa materi di sini ya. Ada di pembahasan prinsip penilaian itu dari sahih, objektif, adil, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel. Jadi di sini sahih itu berarti penilaian itu didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi betul-betul ya. Kalau objektif itu berarti penilaian kita didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas. Kalau adil itu berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan. Terpadu itu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman baca, pahami. Semoga apa-apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Admin ucapkan semoga bermanfaat dan semoga saat tes teman-teman itu lulus dan diterima menjadi ASN P3K 2021 ini ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.